Welcome to the Sailing Channel, a channel about life at sea. Enjoy the journey with us. Halo sahabat layar channel. Senang bertemu lagi dengan kalian semua. Semoga hari kalian menyenangkan. Konsep pelampung penyelamat telah berevolusi selama berabad-abad. Leonardo da Vinci bahkan telah membuat sketsa desain awal, menyoroti pentingnya alat ini sepanjang sejarah. Saat ini, pelampung penyelamat sangat penting untuk keselamatan maritim, memastikan penyelamatan yang cepat dan kepatuhan terhadap standar keselamatan internasional. Keberadaan dan kondisi pelampung yang baik merupakan faktor kunci dalam audit dan sertifikasi keselamatan kapal. Persyaratan pelampung penyelamat berdasarkan kode SOLAS ELSA. Spesifikasi standar IMO untuk pelampung penyelamat, lampu, sinyal asap, dan tali apung. Pelampung penyelamat, sering disebut pelampung cincin, adalah alat penyelamat jiwa yang vital, dirancang untuk memberikan daya apung kepada seseorang yang jatuh ke laut. Ini merupakan peralatan keselamatan standar di kapal, perahu, dan area perairan lainnya, memastikan operasi penyelamatan yang cepat. Berikut spesifikasi dan persyaratan penting pelampung penyelamat sesuai peraturan maritim. Ingatlah bahwa ketidakpatuhan dapat berakibat fatal dan berujung pada sanksi hukum yang berat. Spesifikasi pelampung penyelamat. Warna standarnya adalah oranye internasional, sesuai dengan peraturan keselamatan maritim, termasuk SOLAS. Warna ini dipilih karena visibilitasnya yang tinggi, memudahkan pencarian selama operasi penyelamatan, terutama dalam kondisi laut yang sulit. Oranye internasional distandarisasi secara global untuk memudahkan identifikasi. Beberapa pelampung penyelamat memiliki pita reflektif untuk meningkatkan visibilitas dalam cahaya rendah, tetapi oranye tetap menjadi warna utamanya. Dimensi dan ukuran. Diameter luar, 800 mm. Diameter dalam, 400 mm. Persyaratan material. Terbuat dari material yang secara inheren memiliki daya apung. Material ini harus tahan lama, tahan terhadap air laut, dan tidak mudah rusak. Material umum termasuk karet busa poliurethane atau PVC. Tidak boleh bergantung pada bulu, serutan gabus atau gabus granulat, material granulat lepas lainnya, kompartemen udara yang membutuhkan pengisian untuk daya apung. Daya apung dan kekuatan. Mampu menahan beban 14,5 kg besi di air tawar selama 24 jam. Uji ini memastikan pelampung mampu menahan berat manusia cukup lama untuk operasi penyelamatan. Berat sekitar 2,5 kg. Jika digunakan untuk pelepasan cepat dengan lampu dan sinyal asap otomatis, 4 kg. Berat yang lebih besar dibutuhkan untuk menampung peralatan tambahan. Ketahanan terhadap api. Tidak boleh terus terbakar atau meleleh setelah 2 detik terpapar api. Pelampung penyelamat harus tahan terhadap paparan api singkat, seperti percikan dari mesin. Ketahanan terhadap uji jatuh. Harus mampu menahan jatuh ke air dari tinggi penyimpanan 30 meter. Uji jatuh ini mensimulasikan skenario jatuh dari ketinggian dek kapal. Tali pegangan. Diameter 9,5 mm. Ketebalan ini penting untuk kekuatan dan daya tahan. Panjang 4 kali diameter luar pelampung. Panjang yang cukup penting untuk memudahkan penarikan korban. Diikat pada 4 titik yang berjarak sama untuk membentuk lingkaran yang rata. Ini memastikan distribusi beban yang merata. Lampu pelampung penyelamat. Lampu pada pelampung tidak boleh mati saat terkena air. Lampu harus tetap menyala meskipun terendam air. Warna dan intensitas.
Harus berwarna putih. Putih dipilih karena visibilitasnya yang tinggi di malam hari. Harus memancarkan cahaya terus-menerus dengan intensitas cahaya 2 cb ke segala arah. Ini memastikan jangkauan cahaya yang cukup luas. Atau berkedip dengan kecepatan 50-70 kedipan per menit. Kedipan membantu menarik perhatian. Sumber energi. Harus mampu mempertahankan output cahaya yang dibutuhkan selama 2 jam. Waktu penyalaan yang cukup penting untuk operasi penyelamatan di malam hari. Ketahanan terhadap uji jatuh. Harus mampu menahan uji jatuh dari ketinggian 30 meter. Sinyal asap pelampung penyelamat otomatis. Persyaratan emisi. Harus mengeluarkan asap yang sangat terlihat dengan kecepatan seragam selama 15 menit di air tenang. Asap ini berfungsi sebagai sinyal visual untuk pencarian dan penyelamatan. Tidak boleh menyala secara eksplosif atau mengeluarkan api. Sinyal asap harus aman dan tidak menimbulkan bahaya tambahan. Tidak boleh tenggelam dalam gelombang laut. Sinyal asap harus tetap berfungsi meskipun terendam gelombang. Harus terus mengeluarkan asap saat terendam selama 10 detik. Ketahanan terhadap uji jatuh. Harus mampu menahan uji jatuh dari ketinggian 30 meter. Pelepasan cepat. Harus memiliki mekanisme pelepasan cepat yang aktif saat terpasang pada pelampung penyelamat 4 kg. Mekanisme ini penting untuk akses yang cepat dan mudah. Tali apung. Tidak boleh mudah kusut. Tali apung harus berfungsi dengan baik meskipun dalam kondisi basah dan bergelombang. Dimensi dan kekuatan. Diameter 8 mm. Kekuatan putus 5 kN untuk menjamin kekuatan tali menahan beban. Penempatan pelampung penyelamat di kapal. Harus mudah diakses di kedua sisi kapal. Aksesibilitas yang mudah sangat penting dalam situasi darurat. Diletakkan di semua dek terbuka yang menjorok ke sisi kapal. Penempatan ini memastikan jangkauan yang luas. Setidaknya satu harus berada di dekat buritan. Harus disimpan untuk pelepasan cepat. Pelampung harus mudah dilepas dan digunakan. Tali apung. Setidaknya satu pelampung penyelamat persisi harus memiliki tali apung 2 kali tinggi penyimpanan atau 30 meter. Tali apung ini memberikan jangkauan yang lebih luas. Lampu dan sinyal asap otomatis. 50% dari total pelampung penyelamat harus memiliki lampu otomatis. 2 harus memiliki lampu dan sinyal asap otomatis. Harus dapat dilepas dengan cepat dari anjungan navigasi. Harus didistribusikan secara merata di kedua sisi. Pelampung ini tidak boleh dilengkapi tali apung. Tanda pada pelampung penyelamat. Setiap pelampung penyelamat harus diberi tanda. Nama kapal. Pelabuhan pendaftaran. Jumlah pelampung penyelamat yang dibutuhkan. Jumlah pelampung penyelamat yang dibutuhkan bergantung pada jenis dan ukuran kapal, sesuai dengan peraturan IMO. Rinciannya sebagai berikut. Kapal kargo. Kurang dari 100 meter, minimal 8 pelampung. 100 hingga 150 meter, 10 pelampung. 150 hingga 200 meter, 12 pelampung. Lebih dari 200 meter, minimal 14 pelampung. Kapal penumpang. Kurang dari 60 meter, minimal 8 pelampung. 60 hingga 120 meter, 12 pelampung. 120 hingga 180 meter, 18 pelampung. 180 hingga 240 meter, 24 pelampung. Lebih dari 240 meter, minimal 30 pelampung. Kapal penumpang kurang dari 60 meter harus memiliki minimal 6 pelampung dengan lampu otomatis. Peraturan dan catatan kepatuhan.
Peraturan SOLAS. Pelampung penyelamat harus memenuhi Peraturan SOLAS 11.1392. Peraturan ini merupakan standar internasional yang wajib dipatuhi. Pengecualian. Pelampung penyelamat dengan lampu dan tali apung tidak dihitung dalam jumlah minimum yang dibutuhkan. Memperbarui pelampung penyelamat. Pengecatan ulang diperbolehkan, tetapi harus mengikuti peraturan keselamatan. Gunakan cat berbasis vinil dengan warna oranye internasional atau putih. Sesuai dengan kode peraturan Federal AS Primer kelas laut disarankan untuk daya rekat dan daya tahan yang lebih baik. Pelampung penyelamat yang retak. Pelampung yang retak tidak aman dan harus diganti. Retakan dapat menyebabkan hilangnya daya apung, kelemahan struktural, ketidakpatuhan peraturan, dan risiko cedera. Inspeksi berkala sangat penting. Penyimpanan dan pemindahan pelampung penyelamat. Pelampung harus mudah diakses dan tidak terpasang permanen. Memindahkan pelampung selama pelayaran dapat melanggar peraturan keselamatan. Semoga video ini memberikan informasi tambahan tentang hal-hal kemaritiman. Bantu channel ini untuk terus berkembang dengan like, komentar, dan subscribe. Terima kasih.